Dalam riwayat yang lain bahwa perumpamaan orang yang sholat, menjaga sholat 5 waktu ini seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari. Itu perumpamaannya. Jadi mandi 5 kali sehari. Kemudian kata Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian masih melihat, apakah kalian masih akan menyangka bahwa dalam tubuh orang tadi yang mandi 5 kali dalam sehari masih tersisa kotoran? Kata para sahabat, ya tidak. Orangnya mandi 5 kali sehari, artinya menjaga kebersihan badannya. Ya, kita saja ya paling banyak itu mungkin 2 kali sehari. Ya. Apalagi kalau yang sibuk kantoran dengan pekerjaannya, mungkin sekali malamnya mungkin dia nggak mandi. Ya. Mungkin khawatir akan tubuhnya sakit dan seterusnya, maka cukup dia mandi sekali. Itu sudah merasa bersih. Besok pagi dia baru mandi lagi. Nah, ini orang yang menjaga sholatnya seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari. Maka begitulah kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu. Maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kali dia melaksanakan sholat. Kemudian sholat Jumat, ya, juga adalah dari satu Jumat ke Jumat yang lain, ini adalah sebagai penghapus dosa. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa al-musibah, ya, musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, maka ini juga termasuk salah satu yang bisa menghapus dosa. Sebagaimana disebutkan, ya, ma asabal muslim min nusubin wala usubin wala hammin, ya, hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu atau kama fir riwayah. Jadi tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari rasa sakit, ya, diberikan ujian dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rasa sedih, ya, perasaan sedih karena sesuatu kehilangan atau karena apapun yang membuat jiwa kita sedih, ya, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri, ya, yang kita injak, ya, duri yang nyangkut di kaki kita yang membuat kemudian tubuh kita sakit, kaki kita sakit, kecuali semua itu dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hapus kesalahan kita. Dan ini dari pendapat yang kuat dari para ulama bahwa yang dihapus di sini adalah kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil yang disebut dengan, ya, al-lamam, yang disebut dengan al-lamam. Nah, demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu, ya, bagi kita semua bagaimana Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita, Maha mengetahui bahwa kita selalu dan pasti tidak luput dari dosa dan kesalahan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'ir ma hiya. Maka harus bagi kita, maka setelah disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah memberikan jalan-jalan dan pintu penghapus dosa, maka fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'ir ma hiya. Maka sekarang bagi kita harus, ya, mengetahui atau memeriksa al-fahsu, ya, mengecek atau memeriksa, mempelajari anil kabair, tentang dosa-dosa besar tersebut. Jadi kita perlu tahu supaya apa? Likai yatajannabuhal muslim, supaya seseorang bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Kita harus tahu, ya, apa dosa-dosa besar, ya, yang telah diharamkan di dalam agama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjauhinya. Bagaimana kita bisa menjauhi dosa besar sementara kita enggak tahu mana saja yang termasuk dosa besar?
Sebagaimana yang telah disebutkan kemarin bahwa kita mengetahui keburukan, ya, arabtu syarra la li syarri. Kita mengetahui, ya, berusaha mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, bukan untuk berbuat maksiat, walakin littawaqih, akan tetapi untuk menjauhinya. Fawajadnal ulama qad ikhtalafu fiha, maka kita dapati para ulama, ya, kata beliau di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah, kita dapati para ulama berbeda, ya, berbeda dalam masalah ini, ya, tentang apa itu dosa besar. Faqila sab', maka sebagian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu ada 7, ya. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdalil, nah, para ulama yang mengatakan bahwa dosa besar ini ada 7, mereka berhujjah, ya, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis yang di situ cukup masyhur, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah, ya, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang al-mubiqat, yang membinasakan. Fa dzakara syirk wa sihr wa qatlan nafs wa akla malal yatim. Dan di sana, di dalam 7 dosa besar yang disebutkan di hadis ini, disebut di situ di antaranya adalah asyirk, ya, kesyirikan, wasihr, dan juga sihir. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kesyirikan kemudian ada sihir. Sihir ini termasuk dosa besar yang banyak, ya, orang bermudah-mudahan dengan perkara sihir. Dan sihir ini kalau kita lihat di pembahasan kitab tauhid banyak sekali bentuknya, ya. Sihir, ya, memalingkan orang, kemudian sihir yang mengundang orang yang asalnya tidak suka kemudian jadi suka, kemudian sihir yang memisahkan antara az-zaujain, antara suami dan istrinya, kemudian sihir yang membuat orang lumpuh, atau bahkan sampai sihir yang menyakiti orang sampai meninggal, ya. Dan ini banyak, banyak, ya, banyak orang yang bagus-bagus keadaannya kemudian kena sihir, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh kakinya, lumpuh anggota tubuhnya, sudah dicari berobat kemana-mana tapi gak bisa, ya, ini kena sihir sampai dia meninggal, waliyadzubillah. Maka pantaslah sihir ini dikategorikan di hadis ini sebagai dosa besar, karena akibat yang ditimbulkan oleh sihir ini sangat besar, ya, sampai orang lumpuh, sampai orang meninggal, ya, hanya karena mungkin kebencian, hanya karena perselisihan dalam perkara dunia, sehingga orang dengan mudah, ya, mengambil langkah dari sihir. Fadzakara syirik wa sihir, kemudian beliau di sana sebutkan di 7 dosa besar ini yang membinasakan, di sana syirik, kemudian sihir, wa qatlan nafs, membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa juga adalah dosa besar, ya, bukan perkara yang mudah kita menumpahkan darah manusia, terutama darah sama kaum muslimin, dosa besar, bukan untuk bermudah-mudahan, ya. Maka di dalam Islam, ya, dia punya ancaman khusus, dia punya hukuman khusus, itu di dunia, belum lagi di akhirat. Di dunia hukumannya orang yang membunuh dengan sengaja dan terbukti dengan bukti-bukti yang jelas, maka hukumannya secara syariat Islam boleh dikisos, dibunuh juga. Kalau dia terbukti dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, dengan bukti yang kuat, ada saksi, maka dia juga dibunuh. Supaya apa? Supaya nama dalam kisos itu hayatun liulil albab, ada kehidupan, menjaga kehidupan, menjaga nyawa orang, supaya orang tidak bermudah-mudahan dengan nyawa. Nah, kalau diterapkan kisos tadi, orang akan hati-hati, dia akan takut, tidak bermudah-mudahan, kemudian karena emosi yang tidak terkontrol, kemudian di situ dia godaan syaitan dan segala, nah, ada kesempatan, ada alat, ya, kemudian dia bunuh saudaranya, dia bunuh
kerabatnya dan seterusnya, ini hanya mengikuti emosi sesaat yang tidak terkontrol. Jadi ketika dengan kisos ini jamaah sekalian maka Allah Subhanahu orang akan berhati-hati. Itulah yang dimaksud walakum fil qisasi hayatun liulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Artinya apa? Menjaga hidup orang. Orang tidak bermudah-mudahan kemudian di dalam menumbangkan nyawa sesama. Nah, maka itu juga termasuk dosa besar. Wa akla malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya, ini juga termasuk dosa besar. Ya, memakan harta anak yatim bukan adalah perkara kecil, tetapi termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang mengumpulkan tabarruat, mengumpulkan masyru' untuk donasi buat anak-anak yatim, dan ini tentunya harus dijaga amanahnya. Kalau memang itu untuk anak yatim, kita berikan haknya untuk anak yatim. Kalau misalnya di situ untuk badan panitianya ya secukupnya. Nah, artinya tidak buat yang lain. Kalau memang itu amanahnya, kalau ada muhsinin memberikan sumbang bahwa ini untuk anak yatim, maka hendaknya kita berikan memang untuk anak yatim. Nah, karena bahaya di sini jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Wa aklar riba. Nah, ini juga. Dan termasuk di antara dosa besar adalah memakan harta riba. Ini salah satu dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la'anallahu akilur riba wa mukiluh wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Wa mukiluh, dan orang yang memberikannya. Orang yang mempermudah orang mendapatkan harta riba, dia juga diberikan laknat, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka, tetapi penulisnya, katibahu. Orang yang menulis bahwa sekian nanti dia pinjam uang sekian, kemudian bulan depan dia harus ganti 2 atau berapa kali lipat dari yang dia pinjam. Ini juga yang mencatatnya juga kena ancaman di dalam syariat kita. Bahkan wasyahidai, bahkan kedua saksinya. Kalau ada di situ ada saksi, kita deal. Ini jadi saksi, juga saksi diancam. Karena dalam akad perkara riba. Ini menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar. Dan banyak rinciannya riba dalam muamalat di zaman kita sekarang, hendaknya kita berhati-hati. Nah, wat tawalli yaumaz zahf, kemudian lari dari medan peperangan yang sedang berkecamuk. Ini juga dosa besar. Wa qadhfal muhsanat, dan menuduh, memberikan tuduhan kepada perempuan yang baik, telah melakukan dosa atau perkara murka. Menuduh perempuan yang baik dituduh melakukan dosa. Ini adalah juga tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada orang yang baik, perempuan yang baik, kemudian diberikan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas, terutama perempuan, tuduhan-tuduhan keji, maka ini juga termasuk dosa besar. Tadi ini satu pendapat jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, yang pendapat yang pertama mengatakan 7, bahwa dosa besar itu ada 7. Dalilnya tadi hadis yang kita bawakan. Waja'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan datang dari sahabat, ada pendapat. Ada pendapat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'. Kata beliau Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu jumlahnya ila sab'in, ke 70, itu lebih kuat daripada jumlahnya itu 7. Makna dosa besar itu jumlahnya 70 itu lebih kuat, lebih kuat daripada jumlah yang bermakna jumlahnya itu 7. Maka kata beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah,
wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Akhirnya beliau membenarkan dan memilih pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sungguh benar, sadaqa, sungguh benar wallahi demi Allah Ibnu Abbas. Ya. Artinya apa? Artinya benar pendapat beliau yang mengatakan bahwa jumlah dosa besar itu jumlahnya 70 itu lebih kuat dibandingkan dengan yang mengatakan jumlahnya itu 7. Wal hadits fama fihi hasrul kabair. Dan di dalam hadis, ya, dalam hadis yang mana maksudnya? Hadis yang ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kata beliau, ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah, hadis ini fama fihi hasrul kabair, tidak menunjukkan pembatasan jumlah dosa besar itu menjadi 7. Bukan menunjukkan bahwa dosa besar itu hanya 7. Ketika disebutkan di hadis ini, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ya. Jadi hadis ini tidak menunjukkan pembatasan bahwa dosa besar itu hanya jumlahnya ada 7. Walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil, dan itu adalah artinya yang lebih kuat dan ditunjukkan dalil dari dalil yang ada bahwa jumlahnya adalah 70. Anna man irtakaba hauban min hadhil idham, ya, bahwasanya barang siapa yang terjatuh, bahwasanya siapa saja yang terjumus ke salah satu dari perkara ini, pada dosa besar ini, maka dia termasuk telah melakukan atau terjatuh ke dalam dosa besar. Ya. Mimma fihi haddun fid dunya. Jadi di antara cirinya, di antara ciri dari dosa besar tersebut adalah mimma fihi haddun fid dunya, bahwa dosa tersebut memiliki had. Had itu apa jamaah sekalian? Had itu hukuman. Ya. Ini di antara ciri bahwa itu dosa besar adalah yang pertama di sini lahu haddun fid dunya, bahwa dosa tersebut memiliki hukuman di dunia. Seperti apa? Kal qatli waz zina was sariqah, seperti membunuh ada hukumannya di dunia, itu qisas. Kemudian begitu juga zina dengan rajam, kemudian diasingkan. Was-sariqah juga seperti mencuri. Ini ada hukumannya di dunia selain hukuman di akhirat. Selain hukuman di akhirat, di dunia sudah ada hukuman. Ya. Aw jaa fihi wa'idun fil akhirah. Nah, ini yang ciri-ciri yang kedua. Kalau tadi yang pertama lahu haddun fid dunya, dia punya hukuman di dunia. Yang kedua ciri-cirinya adalah wa'idun fil akhirah, ada ancaman kelak di akhirat. Dia diancam kelak di akhirat, dia diancam, ya, dimasukkan ke dalam neraka, dia diancam tidak dilihat oleh Allah. Ya, ancaman-ancaman yang lain, ya, itu di akhirat. Maka ini termasuk barang siapa misalnya mengerjakan dosa atau berbuat ini dan itu, maka kelak di akhirat dia tidak diakui atau dia tidak akan mencium bau surga. Ya, seperti apa? Dalam riwayat yang menyebutkan, ya, bahwa ada 2 yang tidak pernah dilihat. Jadi tidak mencium bau surga, sementara bau surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Di antaranya adalah perempuan yang berpakaian, ada yang pertama adalah perempuan yang berpakaian tetapi masih menampakkan auratnya. Dalam istilah sekarang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian, ya. Maka ini berjalan dengan lenggak-lenggok. Nah, ini juga termasuk dosa besar yang ada ancaman di kelak di akhirat. Ya. Kemudian orang yang memukul, ya, membawa kayu, kemudian tugasnya untuk menghukum manusia, menyiksa manusia, maka ini juga termasuk orang yang tidak mencium, diancam tidak mencium bau surga. Ya. Tukang pukul, ya, tukang siksa. Kalau ada zaman misalnya zaman sekarang, dia kemana-mana dia bawa kayu hanya untuk menyiksa orang, menzolimi manusia dan seterusnya, maka seperti ini termasuk yang diancam, ya, tidak akan mencium bau surga. Maka ketiga ancaman seperti ini
ancaman tidak akan mencium bau surga. Makanya ciri bahwa itu adalah dosa besar. Min azab wa'idun fil akhirah min azab. Ya, jadi ada ancaman dosa besar tersebut, tentang dosa tersebut berupa azab. Ya, ancaman di akhirat berupa azab, siksa. Wa ghadab atau kemurkaan Allah. Au tahdid atau ancaman, au la'an atau la'anat. Wa barang siapa berpindah Allah akan melat seperti tadi riba, la'anallahu akilu riba wa mukilu wa katibahu wa syahidai. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Aw la'ana, ya, aw lu'ina fa'iluh, atau dilaknat pelakunya, ya, ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada laknat di situ. Di dalam disebutkan bahwa di hadis Nabi Allah melaknat perbuatan ini, maka itu adalah ciri dosa besar. Fa inna kabirah wala bud, maka ketika dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut adalah dosa besar. Ma'at taslim dzalik anna ba'dal kabair akbar min ba'd. Dan perlu kita mengetahui bahwasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, bahwa dosa besar itu al-kabair itu jamaah sekalian bertingkat-tingkat. Ya. Ada dosa akbarul kabair sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, ada dosa besar al-kabirah, ada akbarul kabair. Ada dosa besar yang paling besar. Ada tingkat-tingkatannya. Nah. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adda syirk minal kabair ma anna man irtakabahu mukhalladun finnar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesyirikan ini sebagai kabirah, sebagai di antara al-kabair. Nabi menyebut di hadis ijtanibus sab'ul mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kesyirikan. Padahal kesyirikan itu, ya, pelakunya mukhalladun finnar. Kesyirikan itu pelakunya kekal di neraka. Ya. Kekal di neraka kalau dia tidak bertobat. Artinya pelakunya ketika mati di atas kesyirikan, dia tidak bertaubat, dia tidak kembali ke jalan Allah, masih di dalam akhir hayatnya dia masih pergi minta kepada kuburan. Dia di akhir hayatnya masih taruh batu, ya, boneka atau batu, ya, batu yang di sana disembah. Karena ada, ya, di kampung-kampung ada dia batu, dia pungut dari sungai. Dia lihat batu terus aneh bentuknya, ya, seperti kan orang kita kalau lihat benda yang asing tuh seperti lama-lama kita ini kayak wajah manusia, ya, kayak wajah. Akhirnya karena bentuknya unik dibawa. Kemudian ini karena kejahilan tentunya, ya, karena kejahilan kemudian tidak tahu tentang tauhid dan kesyirikan, maka dia bawa, kemudian dianggap itu sebagai sesembahan. Karena dia lama-lama dipandang ini kayaknya bukan sesuatu yang luar biasa. Ini terjadi di beberapa tempat seperti tadi, ya, terutama yang jauh dari dakwah tauhid. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memasukkan syirik ini sebagai al-kabirah, dosa besar, padahal pelakunya itu mukhalladun finnar, kekal di neraka kalau dia tidak bertaubat atau mati di dalam kesyirikannya. Ya. Wala yughfar lahu abadan, dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, sebagaimana jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, syirik ini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala
adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Ya, pelanggaran terhadap hak Allah, kezaliman yang paling besar. Innasyirka la zulmun azim. Ya, kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana dia dikatakan kezaliman? Jadi yang berhak untuk kita ibadahi, kita sudah diciptakan, kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan rezeki, kita sudah dipermudah urusan kita, kemudian kita menyembah selain Allah. Ini kezaliman. Yang semestinya kita beribadah itu untuk apa? Kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mempermudah urusan kita. Ya, menciptakan segala sesuatu yang ada pada diri kita, Allah. Maka yang berhak untuk kita ibadah, yang berhak untuk kita sembah Allah. Tapi ketika Allah ya melihat ada seorang hamba, ketika seorang hamba ya beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini kezaliman. Ini bentuk zalim. Ada zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu makna zalim. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang semestinya ya gelas ini ditempatkan tempat yang bagus supaya tidak jatuh, tidak pecah, airnya diam. Tapi ketika taruh di tempat yang bundar, di atas bola misalnya, yang di sana sangat rawan dia jatuh, sangat rawan dia diinjak, ini menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Maka begitulah kesyirikan. Kenapa kesyirikan dikatakan sebagai kezaliman yang sangat besar? Ibadah yang semestinya harus kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan kita segala sesuatunya, tapi malah kita berikan kepada selainnya. Ya, maka ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tegas di ayat ini, di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini, bahwa tegas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa kesyirikan, dan akan di sini ini sebagai ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, ini ancaman. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lain, dosa selain kesyirikan. Artinya supaya apa? Ini menunjukkan bahwa dosa kesyirikan sangat jauh besar ya kesalahannya dibandingkan dosa selain syirik. Dibandingkan dosa selain syirik. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa ketika ini adalah kesyirikan, bahwa ini bukan main-main. Ini bukan perkara mudah dibandingkan dosa selain kesyirikan. Kenapa? Karena di ayat ini tegas Allah tidak akan ampuni dosa kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa selainnya. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita secara peraturan, adik-adik, anak-anak sekolah misalnya, kalau kalian misalnya melanggar peraturan ini, ada kategorinya, pelanggaran A. Kalau kalian melanggar peraturan A, ini hukumannya sekian. Misalnya kalian ada hukuman skor misalnya. Ya. Ini tidak dimaafkan. Tapi kalau yang lain dari ini, artinya ini ada misalnya 4 poin ini pelanggaran. Kalau kalian adik-adik sekalian melanggar peraturan ini, itu tidak ada hukuman. Tidak ada apa? Tidak toleran. Kalian diskor. Atau kalian misalnya nanti diberikan surat panggilan atau misalnya atau apa. Tapi kalau yang lain, pelanggaran lain, itu tidak mengalah. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala? Ini gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dosa syirik dengan dosa yang lain. Bahwa misalnya dosa syirik itu besar, bukan perkara main-main. Ya. Tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya memasukkan di situ bahwa kesyirikan adalah termasuk dosa besar. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat, tidak satu, tidak sama, tidak setara kedudukannya. Ada
al-kabirah, dosa besar, ada akbarul kabair, ada dosa besar yang paling besar. Kemudian di hadis yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ini ancaman yang tegas ya di dalam Al-Qur'an, bahwasanya man yusyrik billah, siapa saja ya yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguhnya Allah telah haramkan baginya surga. Ini jelas jamaah sekalian, ancaman yang keras supaya kita berhati-hati dari kesyirikan. Ya, kalau dosa syirik itu diampuni kalau dia tidak bertaubat, karena dosa kesyirikan diampuni dengan bertaubat, dan bertaubat itu kita tahu, bertaubat dengan meninggalkannya sejauh-jauhnya, kita berazam tidak akan kembali terjatuh ke dalam perkara tersebut, taubat. Ya. Kalau dosa yang lain itu masih bisa diampuni, Nah, maka di sini jelaskan may yusyrik billah, ya di surat Al-Maidah ayat 72, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Itu ancaman yang sebesar-besar ancaman. Ya, siapa kiranya ya yang mau diancam, diharamkan baginya surga. Dan ini jelas ayat Al-Qur'an. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Karena tadi jamaah sekalian, kesyirikan itu adalah telah pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Wala budda minal jam'i bainan nusus, dan tadi jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala ketika di sana disebutkan di sini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, berapa ciri-ciri dari dosa besar. Ada di antara cirinya adalah ketika dosa tersebut ada hukumannya di dunia, ya seperti tadi disebutkan kal qatli waz zina was sariqah, atau ciri yang lain adalah dia memiliki ancaman di akhirat, ancaman berupa azab, ancaman berupa murka Allah, atau tahdid, ancaman yang di situ merupakan ancaman yang keras pada pelakunya, bahwa ini adalah termasuk dosa besar. Dari sekian banyak tadi yang disebutkan ciri-cirinya, wala budda minal jam'i bainan nusus, kata beliau rahimahullah, maka dari sini kita harus al-jam', kita harus mengumpulkan di antara nas-nas ya yang ada. Artinya nas-nas yang ada kita kumpulkan bahwa untuk menentukan, mengetahui bahwa itu termasuk dosa besar. Karena ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu adalah yang punya hukuman di dunia, ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu yang memiliki ancaman di akhirat, ya, dan seterusnya. Maka kita kumpulkan, ya, caranya dengan mengumpulkan dalil nas yang ada, kemudian kita bisa melihat bahwa itu adalah dosa besar atau tidak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbarul kabair. Tidakkah, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Qalaha thalathan, Nabi mengucapkan 3 kali. Tidakkah kalian mau aku kabarkan kepada kalian, ya, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Ini 3 kali Nabi SAW ulangi, ya. Kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi SAW, al-isyraq billah, itu menyekutukan Allah, ini akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian apa? Wa uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Kemudian wa kana muttaqian fajalasa, muttaqian itu menyender. Jamaah sekalian, nyender, beliau asalnya senang bersama para sahabatnya. Maukah kalian kabarkan kalian dosa besar yang paling besar? Kan para sahabat menjawab, tentu Rasulullah. Kalau menyebut syirik, ya, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian beliau tadi kadang menyender, kemudian duduk, artinya nyender santai, ngobrol santai, tapi kemudian setelah itu beliau duduk tegak, ya, fajalasa faqala ala wa qaulu zur, dan juga termasuk ucapan-ucapan dusta, sumpah dusta, ya, ucapan palsu atau sumpah palsu. Ini
termasuk dosa besar yang paling besar. Famazala yukarriru, kemudian beliau terus mengulangi perkara tersebut hatta qulna laitahu sakat, sampai kami lihat beliau sampai terdiam, beliau terus mengulangi bahwa itu adalah dosa besar. Taib jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Ini kita sudah masuk dosa besar yang pertama, syirik ya, nanti di pembahasan berikutnya, tapi di sini sudah kita mulai juga banyak singgung tentang kesyirikan insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.